Halo guys, kenalin nama aku Malven Desvevero dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 24050202067. Jadi, di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang pasti pernah kalian rasain, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Kalian pernah gak sih lagi gabut nih, terus iseng buka Instagram bentar doang, waktu scroll dikit ketemu teman lagi nongkrong, scroll lagi teman lagi liburan, scroll lagi temen apresiasi dan sertifikat itunya. Nah guys, jadi itu yang dinamain FOMO, dan itu sering kita alami tanpa sadari. Jadi FOMO itu penting banget guys. Jadi FOMO itu bukan sekedar iri atau gengsi. Ini masalah psikologis yang makin kuat karena sosial media. Nah, kita lihat semua orang, semua pencapaian, semua aktivitas dalam satu layar. Dan otak kita jadi kebiasaan ngebandingin diri sendiri setiap saat. Padahal hidup itu nggak harus selalu cepat, selalu ramai, atau selalu produktif. Kalau dibiarin, FOMO bisa bikin kita jadi stres, insecure, dan ngerasa diri kita kurang. Padahal sebenarnya kita tuh juga oke gitu loh. Nah, mungkin aku bisa kasih contohnya nih, contoh dari kefomoan itu sendiri. Misalnya waktu kita ada event kampus yang emang bener-bener rame banget tuh, semua orang bakal up story kan pasti kan. Nah, kita tuh waktu ngeliat story itu tuh ngerasa kayak kita nggak datang, jadi kayak aduh ketinggalan banget nih, ngerasa jadi manusia purba yang baru bangun dari hibernasi. Di kelas ada yang ikut banyak panitiaan, magang, dan selalu produktif. Kita yang hidup sederhana langsung ngerasa kayak kurang banget nih, atau classic case kayak temen nongkrong tanpa kita. Terus padahal sebenarnya tuh kita nggak berniat ikut juga, tapi kayak lihat story mereka masa gak diajak ya, kayak langsung overthinking kayak aku dilupain ya. Padahal mah kayak itu nggak apa-apa, kalau nggak diajak mah nggak apa-apa, ikut curhat. Nah pokoknya itu tuh guys, FOMO tuh sering muncul bukan karena dari kenyataan, tapi dari pikiran kita, kayak negative thinking mulu tuh guys. Jadi tuh dampak FOMO tuh emang lumayan ngeri nih. Yang pertama tuh ada capek mental. Kita merasa harus selalu ikut tren, harus selalu di tempat yang baru-baru, harus selalu up to date kalau ada apa-apa yang baru nih. Terus abis itu lah ada self-esteem turn. Kayak kita bandingin 100% hidup kita yang raw, mentah, berantakan sama hidup orang lain yang sudah di filter karena kita ngelihatnya di sosmed kan. Pasti juga semua orang tuh pengen ngerasa dirinya tuh paling cakep di sosmed, kayak kita ngepost pasti yang terbaik kan. Nah, itu juga bisa bikin orang-orang lain iri yang ngelihat kalau misal hidup dia nggak perfect itu. Terus yang ketiga tuh ada keputusan yang impulsif guys. Jadi ikut kegiatan yang nggak kita pengen, beli barang yang nggak dibutuhin karena pengen FOMO doang, cuma karena takut ketinggalan. Nah itu juga apa, dan itu juga dampak dari FOMO. Terus yang keempat tuh nggak pernah puas atas pencapaian diri kita karena kita selalu ngikutin orang lain, karena fokusnya ke pencapaian orang lain bukan diri sendiri nih. Terus yang kelima tuh hubungan sosial terganggu, overthinking kayak kok aku nggak diajak, padahal HP temennya emang lo bad 2%, jadi mungkin nggak sempet ngajak ya. Terus kayak jadinya hidup tuh kayak lomba yang finishnya nggak pernah ada finish gitu loh. Terus abis itu aku bakal kasih solusi nih dari aku sendiri, solusi dan etika digitalnya. Jadi tuh tenang aja guys, FOMO bisa dikontrol kok. Contohnya gampang banget nih. Satunya kalian kenalin dulu nih pemicu FOMO kalian tuh apa. Kalau story orang tertentu bikin kamu sedih, mute aja kan. Di Instagram ada ini ya, teknologi mute story orang yang kalian iriin. Misal kayak aduh nggak nyaman deh, kalau nggak ya unfollow aja nggak apa-apa. Itu pokoknya tuh mental health lebih dipilih daripada gengsi-gengsi kalian. Terus juga yang kedua tuh kurangi screen time nih. Kalian pasti yang FOMO tuh karena scroll TikTok, Instagram, pasti kalian tahu tempat-tempat up to date yang bakal kalian datangin, atau misal barang-barang baru tuh pasti dari sosmed kan. Nah lebih baik tuh kalian kurangin tuh screen time, kurangin scroll TikTok dan media sosial lainnya. Nah terus yang ketiga tuh ada joy of missing out. Jadi ini kayak lawannya dari fear of missing out itu sendiri, kayak belajar menikmati waktu luang. Kalau liburan itu nggak harus ke Bali guys. Jadi tuh
kadang cuma butuh tidur siang aja kayak langsung puas gitu, itu it's okay kok kalau tidur siang, dan nggak perlu liburan-liburan yang ke jauh-jauh sana sini gitu dong. Terus yang keempat tuh, nah ini menurutku paling penting nih, ini adalah evaluasi diri. Jadi kayak kalau mau beli sesuatu, aku beli ini karena emang butuh, bukan aku beli ini karena emang ya aku mau aja karena orang lain juga punya. Nah itu menurutku kesalahan besar. Jadi kita harus ubah mindset kita mulai dari sekarang guys. Jadi jawaban jujur sering bikin kita sadar. Nah yang kelima itu prioritasin hidup sendiri. Bukan semua orang harus produktif tiap detik, kita juga punya ritme. Jadi nggak usah ngikutin ritme kehidupan orang lain yang kesetaraan kita pun beda. Jadi sesuai porsinya masing-masing aja guys. Terus yang keenam adalah ingat, yang dipost orang cuma 5% dari hidupnya. Kita nggak pernah tahu gimana realita orang-orang di sosmed itu. Mungkin yang di sosmed terlihat glamor, belum tentu di kehidupan aslinya juga begitu. Jadi jangan menilai orang dari sosmednya aja, yang 95% kita 95% mereka kita nggak tahu, dan kita nggak lihat juga gimana kehidupan asli mereka. Nah oke, mungkin penjelasan tentang FOMO dari aku gitu aja ya. Pada akhirnya FOMO itu wajar, tapi jangan FOMO sampai ngatur hidup kita sendiri. Masa hidup kita diatur sama orang lain, apalagi sama TikTok sama IG, kan nggak mungkin ya. Jadi tuh hidup itu bukan siapa yang paling cepat atau yang paling rame guys, tapi siapa yang paling sadar bahwa orang juga punya timelinenya sendiri-sendiri nih. Jadi kalau hari ini kamu merasa ketinggalan, percaya deh, kamu nggak akan tertinggal. Kamu cuma lagi di jalan yang dan jalur yang berbeda, dan itu nggak apa-apa. It's okay guys. Mungkin dari aku sekian aja. Sorry kalau banyak gradut-gradutnya karena ini video Yepin pertama aku. Maaf juga kalau misalnya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.